Penolakan ini merupakan keindahan perilaku. Demikianlah, dalam diri Yusuf menyatu kesempurnaan keindahan penciptaan dan akhlak. Yakni, dia tampan dan terpelihara diri. Kemudian istri Aziz berkata dengan nada mengancam dan mengintimidasi, dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Pada saat itulah Yusuf memohon perlindungan dari kejahatan dan muslihat mereka. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku, berupa perbuatan cabul. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, yakni jika engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri, maka aku tidak memiliki mudarat dan manfaat kecuali dengan upaya dan kekuatanmu. Engkaulah tempat meminta pertolongan dan kepada engkaulah kami berserah diri. Maka janganlah engkau menyerahkanku kepada diriku, tentu aku akan berkecenderungan kepada mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, yaitu dengan cara Allah melindunginya dengan perlindungan yang besar serta menjaganya. Maka dia menolak ajakan istri Aziz dan memilih penjara daripada itu. Inilah puncak dari berbagai makam kesempurnaan, walaupun dia sangat tampan, muda, dan sempurna. Yusuf diajak oleh istri majikannya yang juga sangat cantik, kaya, dan punya kedudukan. Yusuf menolak dan memilih penjara karena takut kepada Allah dan mengharapkan pahalanya. Oleh karena itu, di dalam Syahihain ditegaskan bahwa Rasulullah bersabda, "Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah pada saat tiada naungan kecuali naungannya, pemimpin yang adil, dan seseorang yang diajak oleh wanita yang berkedudukan lagi cantik, namun dia berkata, 'Aku takut kepada Allah.'" Kemudian timbullah pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda bahwa mereka harus memenjarakannya sampai suatu waktu, ayat 35. Dan bersama dengan dia, masuk pula ke dalam penjara 2 orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kami tabir. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik." Ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, kemudian timbullah ide baik pada mereka setelah melihat bahwa sesungguhnya mereka akan memenjarakannya hingga suatu waktu setelah adanya bukti yang menunjukkan kepada kebenaran dan kesucian Yusuf. Mereka memenjarakannya setelah tersiar berita yang mengesankan seolah-olah Yusuflah yang merayu istri Aziz. Oleh karena itu, setelah di kemudian hari Yusuf dibebaskan oleh raja, dia menolak keluar sebelum nyata benar kebebasan dirinya dari tuduhan itu. Setelah dibuktikan bahwa Yusuf benar-benar tidak bersalah maka dia pun keluar dalam keadaan bersih dari segala tuduhan. Adapun 2 orang pemuda yang masuk ke dalam penjara bersamanya, maka yang seorang merupakan pelayan minuman raja dan yang satu lagi pembuat roti untuk raja. Keduanya sangat mencintai Yusuf karena melihat tanda-tanda baik pada dirinya. Di dalam penjara, Yusuf dikenal sebagai orang yang dermawan, amanah, jujur, tampan, banyak beribadah, mengetahui soal tabir mimpi, bersikap baik kepada para penghuni penjara, suka menengok yang sakit, dan mengerjakan hak-hak mereka. Suatu ketika kedua pemuda itu bermimpi. Penyaji minuman bermimpi memeras anggur. Kemudian Yusuf memberitahukan tabir mimpinya, "Kamu akan tinggal di penjara selama 3 hari, kemudian bebas dan bekerja seperti semula." Pembuat roti berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku dan roti itu dipatuki burung." Kemudian Yusuf menabirkannya bahwa dia akan disalib lalu kepalanya dipatuki burung. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Yusuf tidak memberikan tabir dengan jelas agar tidak menyedihkan si pemimpi yang akan disalib, sebagaimana hal ini akan dikemukakan kemudian. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Sebenarnya,
kedua orang sahabat Yusuf itu tidak bermimpi. Keduanya hanya pura-pura mimpi untuk menjajal kemampuan Yusuf. Yusuf berkata, "Tidak disampaikan kepadamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu." Yang demikian itu merupakan sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian, ayat 37. Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak layak bagi kami mempersekutukan suatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ayat 38. Yusuf memberitahukan kepada keduanya bahwa walaupun keduanya mengalami suatu mimpi, maka dia dapat memberikan tabir sebelum mimpi itu terjadi. Oleh karena itu, Yusuf berkata, "Tidak disampaikan kepadamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu." Mujahid berkata, Yusuf berkata, "Tidak disampaikan kepadamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu pada hari ini, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu." Demikian pula menurut penafsiran Asidi. Kemudian Yusuf berkata, "Yang demikian itu merupakan sebagian dari apa yang diajarkan Allah kepadaku, karena sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang kafir kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Maka mereka pun tidak mengharapkan pahala maupun takut kepada siksa di hari berbangkit. Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub." Yusuf berkata, "Aku menjauhkan diri dari jalan kekafiran dan kemusyrikan, kemudian aku menempuh jalan para nabi yang diutus itu, semoga shalawat dan salam Allah dilimpahkan kepada mereka. Barang siapa yang berbuat demikian, maka Allah akan menunjukkan kalbunya, mengajarinya apa yang belum diketahuinya, dan menjadikannya sebagai pemimpin yang diteladani dalam hal kebaikan serta mengajak kepada jalan yang lurus. Tidak layak bagi kami mempersekutukan suatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia." Itulah pengakuan ketauhidan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Dan Allah mengaruniakan kepadanya berupa apa yang diwahyukannya kepada kami, dan kami diperintah berdasarkan wahyu itu. Adapun anugerahnya kepada manusia ialah tatkala Dia menjadikan kami sebagai penyeru mereka kepada jalan Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, yakni tidak mengetahui nikmat Allah atas mereka berupa pengutusan para rasul kepada mereka serta ketaatan terhadap apa yang mereka perintahkan dan apa yang mereka larang. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Yusuf menjadikan kakek sebagai ayah. Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, siapa saja yang melakukan demikian, niscaya aku membantingnya pada batu." Allah tidak pernah menceritakan kakek dan nenek. Allah Ta'ala berfirman, "Dan aku mengikuti agama bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub." Kemudian istri Aziz berkata dengan nada mengancam dan mengintimidasi, "Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina." Pada saat itulah Yusuf memohon perlindungan dari kejahatan dan muslihat mereka. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku, berupa perbuatan cabul. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, yakni jika engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri, maka aku tidak memiliki mudarat dan manfaat kecuali dengan upaya dan kekuatanmu. Engkaulah tempat meminta pertolongan dan kepada engkaulah kami berserah diri. Maka janganlah engkau menyerahkanku kepada diriku, tentu aku akan berkecenderungan kepada mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh."
Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, yaitu dengan cara Allah melindunginya dengan perlindungan yang besar serta menjaganya. Maka dia menolak ajakan istri Aziz dan memilih penjara daripada itu. Inilah puncak dari berbagai makam kesempurnaan, walaupun dia sangat tampan, muda, dan sempurna. Yusuf diajak oleh istri majikannya yang juga sangat cantik, kaya, dan punya kedudukan. Yusuf menolak dan memilih penjara karena takut kepada Allah dan mengharapkan pahalanya. Oleh karena itu, di dalam Syahihain ditegaskan bahwa Rasulullah bersabda, ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah pada saat tiada naungan kecuali naungannya, pemimpin yang adil, dan seseorang yang diajak oleh wanita yang berkedudukan lagi cantik, namun dia berkata, aku takut kepada Allah. Kemudian timbullah pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda bahwa mereka harus memenjarakannya sampai suatu waktu, ayat 35. Dan bersama dengan dia, masuk pula ke dalam penjara 2 orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kami tabir. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, kemudian timbullah ide baik pada mereka setelah melihat bahwa sesungguhnya mereka akan memenjarakannya hingga suatu waktu setelah adanya bukti yang menunjukkan kepada kebenaran dan kesucian Yusuf. Mereka memenjarakannya setelah tersiar berita yang mengesankan seolah-olah Yusuflah yang merayu istri Aziz. Oleh karena itu, setelah di kemudian hari Yusuf dibebaskan oleh raja, dia menolak keluar sebelum nyata benar kebebasan dirinya dari tuduhan itu. Setelah dibuktikan bahwa Yusuf benar-benar tidak bersalah maka dia pun keluar dalam keadaan bersih dari segala tuduhan. Adapun 2 orang pemuda yang masuk ke dalam penjara bersamanya, maka yang seorang merupakan pelayan minuman raja dan yang satu lagi pembuat roti untuk raja. Keduanya sangat mencintai Yusuf karena melihat tanda-tanda baik pada dirinya. Di dalam penjara, Yusuf dikenal sebagai orang yang dermawan, amanah, jujur, tampan, banyak beribadah, mengetahui soal tabir mimpi, bersikap baik kepada para penghuni penjara, suka menengok yang sakit, dan mengerjakan hak-hak mereka. Suatu ketika kedua pemuda itu bermimpi. Penyaji minuman bermimpi memeras anggur. Kemudian Yusuf memberitahukan tabir mimpinya, kamu akan tinggal di penjara selama 3 hari, kemudian bebas dan bekerja seperti semula. Pembuat roti berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku dan roti itu dipatuki burung. Kemudian Yusuf menabirkannya bahwa dia akan disalib lalu kepalanya dipatuki burung. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Yusuf tidak memberikan tabir dengan jelas agar tidak menyedihkan si pemimpi yang akan disalib, sebagaimana hal ini akan dikemukakan kemudian. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, sebenarnya, kedua orang sahabat Yusuf itu tidak bermimpi. Keduanya hanya pura-pura mimpi untuk menjajal kemampuan Yusuf. Yusuf berkata, tidak disampaikan kepadamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu merupakan sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian, ayat 37. Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak layak bagi kami mempersekutukan suatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ayat 38. Yusuf memberitahukan kepada keduanya bahwa walaupun keduanya mengalami suatu mimpi, maka dia dapat memberikan tabir sebelum mimpi itu terjadi. Oleh karena itu, Yusuf berkata,
tidak disampaikan kepadamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Mujahid berkata, Yusuf berkata, tidak disampaikan kepadamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu pada hari ini, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Demikian pula menurut penafsiran As-Sidi. Kemudian Yusuf berkata, yang demikian itu merupakan sebagian dari apa yang diajarkan Allah kepadaku karena sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang kafir kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Maka mereka pun tidak mengharapkan pahala maupun takut kepada siksa di hari berbangkit. Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Yusuf berkata, aku menjauhkan diri dari jalan kekafiran dan kemusyrikan, kemudian aku menempuh jalan para nabi yang diutus itu semoga shalawat dan salam Allah dilimpahkan kepada mereka. Barang siapa yang berbuat demikian maka Allah akan menunjukkan kalbunya, mengajarinya apa yang belum diketahuinya, dan menjadikannya sebagai pemimpin yang diteladani dalam hal kebaikan serta mengajak kepada jalan yang lurus. Tidak layak bagi kami mempersekutukan suatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia. Itulah pengakuan ketauhidan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Dan Allah mengaruniakan kepadanya berupa apa yang diwahyukannya kepada kami dan kami diperintah berdasarkan wahyu itu. Adapun anugerahnya kepada manusia ialah tatkala dia menjadikan kami sebagai penyeru mereka kepada jalan Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, yakni tidak mengetahui nikmat Allah atas mereka berupa pengutusan para rasul kepada mereka serta ketaatan terhadap apa yang mereka perintahkan dan apa yang mereka larang. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Yusuf menjadikan kakek sebagai ayah. Ibnu Abbas berkata, demi Allah, siapa saja yang melakukan demikian, niscaya aku membantingnya pada batu. Allah tidak pernah menceritakan kakek dan nenek. Allah Ta'ala berfirman, dan aku mengikuti agama bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Hai kedua temanku dalam penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ayat 39. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya nama-nama yang dinamai olehmu dan oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu alasan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat 40. Tatkala Yusuf melihat tanda-tanda pada diri kedua pemuda itu mau menerima kebaikan dan memperhatikan serta menginsafinya, maka Yusuf mulai mengencangkan penyampaian seruan kepada ketauhidan dan keimanan terhadap Allah yang Maha Perkasa melalui pentakbiran mimpi keduanya, karena dalam penyampaian itu mengandung kepentingan yang besar. Maka mulailah Yusuf berkata kepada keduanya, hai kedua temanku dalam penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Yakni, apakah zat yang menaklukkan segala perkara kepada keagungan kekuasaan dan kebesaran kerajaannya itu lebih baik daripada apa yang mereka sembah yang mereka istilahkan dengan Tuhan? Sesungguhnya Tuhan itu hanyalah nama yang mereka berikan dan berdasarkan selera mereka sendiri yang mereka terima dari nenek moyangnya. Hal itu tidak memiliki sandaran dari sisi Allah. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya nama-nama yang dinamai olehmu dan oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu alasan pun tentang nama-nama itu. Yang dimaksud Sultan yakni alasan dan dalil. Kemudian Yusuf memberitahukan kepada mereka, keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah, dan kepunyaan dialah pengelolaan, kehendak, dan kerajaan.
Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, itulah agama yang lurus. Inilah agama yang aku serukan kepadamu, yaitu agama yang mengesahkan Allah dan memurnikan amal hanya untuknya. Itulah agama yang lurus, agama yang dicintai dan diridainya. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oleh karena itu, maka kebanyakan mereka musyrik. Setelah Yusuf selesai menyeru keduanya, maka dia mulai menakbirkan mimpi keduanya tanpa mengulangi pertanyaan. Yusuf berkata, "Hai kedua temanku dalam penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua, maka dia akan memberi minum kepada tuannya berupa komer, alkohol, sedangkan yang seorang lagi, maka dia akan disalib kemudian burung memakan sebagian kepalanya. Telah diputuskan perkara yang ditanyakan oleh kamu berdua." Ayat 41. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan membuat dia lupa untuk menerangkan kepada tuannya. Maka dia mendekam dalam penjara beberapa tahun. Ayat 42. Yusuf berkata kepada keduanya, "Hai kedua temanku dalam penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua, maka dia akan memberi minum kepada tuannya berupa komer, alkohol." Yusuf menggembirakan dengan menakbirkan mimpi keduanya setelah Yusuf merasa puas karena telah menyampaikan dakwah ketauhidan serta menyajikannya selaras dengan kepentingannya terhadap pentakbiran. Maka Yusuf berkata, "Adapun salah seorang di antara kamu berdua, maka dia akan kembali bekerja menyajikan komer, alkohol kepada raja. Adapun yang seorang lagi, maka dia akan disalib kemudian burung memakan sebagian kepalanya. Raja akan menyalibnya, burung mendatanginya, lalu memakan daging kepalanya." Demikianlah, Yusuf tidak menentukan secara tegas siapa yang mendapat takbir itu agar dia tidak bersedih. Oleh karena itu, Yusuf menyamarkannya melalui kata, "adapun yang lain." Yang dimaksud ialah orang yang bermimpi membawa roti di atas kepalanya. At-Sauri meriwayatkan dari Ibrahim bin Abdullah, dia berkata, bahwa setelah keduanya menyampaikan ungkapan keduanya lalu Yusuf menyampaikan tabirnya, maka keduanya berkata, "Sebenarnya kami tidak bermimpi apapun." Maka Yusuf berkata, "Telah diputuskan perkara yang ditanyakan oleh kamu berdua." Demikian pula hal senada diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Demikian pula menurut penafsiran Mujahid dan yang lainnya. Ringkasnya bahwa barang siapa yang bermimpi kebatilan kemudian ditakwilkannya, maka tetaplah baginya takbir itu. Wallahu alam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah, dari Nabi, mimpi bagi seseorang merupakan ramalan selama ia belum ditabir. Bila ditabir, maka menjadi kenyataan. Hadis Ahmad. Firman Allah Ta'ala, dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Yusuf berpesan kepada orang yang diduganya akan selamat, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Yakni, terangkanlah kepada raja kisahku ini. Orang itu lupa. Hal ini merupakan salah satu dari muslihat setan agar Nabi Allah tidak keluar dari penjara. Maka setan membuat dia lupa untuk menerangkan kepada tuannya. Yakni, setan membuat orang yang menerima pesan Yusuf itu lupa untuk menceritakan Yusuf kepada raja. Maka dia mendekam dalam penjara beberapa tahun. Arti kata albidu ialah jumlah bilangan antara 3 hingga 9. Wallahu alam. Raja berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus, 7 bulir yang hijau dan 7 bulir lainnya kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat mentakbir." Ayat 43. Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu." Ayat 44. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan dia teringat setelah beberapa waktu lamanya,
aku akan memberitakan kepadamu tentang pentadbiran mimpi itu, maka utuslah aku. Ayat 45. Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus, 7 bulir yang hijau dan lainnya kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahui. Ayat 46. Yusuf berkata, kamu bercocok tanam selama 7 tahun sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Ayat 47. Kemudian, setelah itu, akan datang 7 tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya kecuali sedikit dari yang kamu simpan. Ayat 48. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dan di masa itu mereka memeras anggur. Ayat 49. Allah menetapkan dalam mimpi yang dialami oleh raja sebagai sarana untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara secara terhormat dan terpandang. Raja merasa bingung oleh mimpinya ini dan dia heran terhadap persoalannya. Maka dia mengumpulkan para dukun, pembesar kerajaan, dan para gubernur. Dia menceritakan mimpi itu kepada mereka. Namun mereka tidak mengetahui tabirnya. Mereka berdalih kepada raja dengan mengatakan, itu adalah mimpi yang kosong, yakni mimpi yang kacau, dan kami sekali-kali tidak tahu mentabirkan mimpi itu, sehingga walaupun mimpi itu benar maka kami tidak mengetahui tabirnya. Kemudian si pemuda yang dahulu menerima pesan dari Yusuf agar dia menceritakan ihwal dirinya kepada raja teringat akan Yusuf. Kemudian, setelah dia melupakan soal Yusuf, berkata, aku akan menceritakan kepadamu tabir mimpi itu, maka utuslah aku. Yakni, maka utuslah aku untuk menemui Yusuf yang sangat jujur ke penjara. Mereka mengirimkannya. Pemuda itu pergi. Dia berkata, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami. Si pemuda menceritakan mimpi itu. Pada saat itulah Yusuf menceritakan tabirnya. Yusuf tidak bersikap keras kepada si pemuda atas kelalaiannya untuk menceritakan pesannya kepada raja. Dia bahkan berkata, kamu bercocok tanam selama 7 tahun sebagaimana biasa. Yakni, kamu akan mengalami masa subur. Hujan turun 7 tahun berturut-turut. Yusuf menakbirkan sapi dengan tahun karena sapi itu suka digunakan untuk mengelola tanah guna menanam buah-buahan dan palawija berupa gandum yang hijau. Kemudian Yusuf mengarahkan mereka dalam menghadapi masa yang akan mereka lewati itu. Maka dia berkata, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Simpanlah hasil panen gandum selama 7 tahun itu pada bulir-bulirnya supaya awet dan tidak cepat rusak kecuali sebagian kecil saja untuk kamu makan. Hendaklah kamu makan sedikit demi sedikit serta janganlah berlebihan agar kamu dapat menggunakannya pada masa 7 tahun paceklik, yaitu tahun paceklik yang akan terjadi secara terus-menerus. Tahun paceklik ini digambarkan melalui sapi kurus yang memakan sapi gemuk. Hal ini karena pada tahun paceklik dimakan persediaan yang dikumpulkan pada tahun subur yang digambarkan melalui 7 bulir yang kering. Yusuf memberitahukan kepada mereka bahwa pada tahun kering itu tidak akan tumbuh apapun. Apa yang mereka tanam tidak akan menghasilkan apapun. Oleh karena itu, dia berkata, menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya kecuali sedikit dari yang kamu simpan. Kemudian Yusuf menggembirakan mereka bahwa setelah tahun kemarau yang berturut-turut itu akan diakhiri oleh 1 tahun yang padanya manusia diberi hujan yang menyuburkan negeri. Manusia dapat memeras apa yang dahulu biasa mereka peras seperti zaitun, tebu, dan termasuk di dalamnya memerah susu. Dan di masa itu mereka memeras. Juz 13. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah dia, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah mengiris tangan-tangannya.
Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Ayat 50. Raja berkata, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menaklukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah. Kami tiada mengetahui suatu keburukan pada dirinya. Istri Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya untuk menaklukkan dirinya. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Ayat 51. Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada dan bahwa Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ayat 52. Dan aku tidak dapat membebaskan diriku karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 53. Allah Ta'ala berfirman guna menceritakan raja tatkala para utusan kembali menghadapnya membawa takbir mimpi yang mengesankan dan meyakinkannya. Maka tahulah raja akan keunggulan Yusuf, kebaikan pandangannya, dan kebaikan perilakunya terhadap orang yang ada di negerinya. Maka, raja berkata, bawalah dia kepadaku. Setelah utusan menyampaikan pesan raja, Yusuf menolak keluar dari penjara sebelum raja dan rakyatnya mengetahui dengan jelas kebebasan dirinya serta kesucian perilakunya dari tuduhan yang ditujukan oleh istri Al-Aziz dan bahwa keberadaannya di penjara itu merupakan kezaliman dan permusuhan. Maka Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu. Terdapat sejumlah hadis yang memuji dan mengingatkan keutamaan dan kesabaran Yusuf dalam Syahihain dan Musnad diriwayatkan dari Abi Hurairah. Dia berkata, bahwa Rasulullah bersabda, kami lebih berhak untuk ragu-ragu daripada Ibrahim tatkala dia berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah merahmati Lut. Sesungguhnya dia telah berlindung kepada pilar yang kokoh. Andaikan aku mendekam dalam penjara seperti yang dialami Yusuf, niscaya aku akan memenuhi permintaan itu. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, maka tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah mengiris tangan-tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, jika yang dipenjara itu aku, niscaya aku akan bergegas memenuhi ajakan utusan itu dan tidak akan meminta alasan. Firman Allah Ta'ala, Raja berkata, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menaklukkan dirinya, menceritakan tentang Raja ketika dia mengumpulkan kaum wanita yang dahulu mengiris tangannya di rumah istri Al-Aziz. Raja berkata kepada mereka semua, padahal yang dimaksud oleh Raja ialah kepada istri Al-Aziz, mengenai apa yang telah mereka lakukan pada saat jamuan makan itu. Mereka berkata, Maha sempurna Allah. Kami tiada mengetahui suatu keburukan pada dirinya. Pada saat itulah, istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya untuk menaklukkan dirinya. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar, yaitu ketika Yusuf mengatakan, istri Al-Azizlah yang merayuku untuk menaklukkan diriku. Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada. Istri Al-Aziz berkata, sesungguhnya aku mengatakan demikian agar suamiku mengetahui bahwa aku tidak mengkhianatinya pada saat dia tidak ada di waktu yang sama dan tidak terjadi hal yang sangat dilarang. Sesungguhnya akulah yang merayu pemuda ini. Namun dia menolak. Oleh karena itu, aku mengatakan demikian agar suamiku mengetahui bahwa dia tidak bersalah. Dan bahwa Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dan aku tidak dapat membebaskan diriku. Istri Al-Aziz berkata, aku tidak dapat membebaskan diri dari nafsuku karena nafsu itu senantiasa menggodaku dan membujukku. Oleh karena itu, aku merayu Yusuf. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, kecuali orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah penafsiran yang paling masyhur, paling selaras, dan paling sejalan dengan konteks kisah dan makna firman. Penafsiran itu pun dikemukakan oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya. Imam Abu Abbas Ibnu Taimiyah mendukung penafsiran tadi. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ucapan di atas, ayat 52 dan 53, merupakan perkataan Yusuf. Pendapat ini menafsirkan firman Allah Ta'ala, hal itu agar dia mengetahui bahwa aku tidak mengkhianati suaminya, yakni melalui perbuatan cabul terhadap istrinya, ketika dia tidak ada. Penafsiran pertama lebih kuat dan lebih jelas karena seluruh konteks ucapan itu adalah ucapan istri Al-Aziz di hadapan raja. Yusuf tidak ada di tengah-tengah mereka. Setelah itu, barulah raja menghadirkan Yusuf. Raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilihnya bagiku." Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengannya, dia berkata, "Sesungguhnya kamu pada hari ini menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami." Ayat 54. Dia berkata, "Jadikanlah aku untuk mengurus perbendaharaan negeri. Sesungguhnya aku akan senantiasa menjaga dan orang yang cakap." Ayat 55. Demikianlah, kami menempatkan Yusuf di negeri itu. Dia dapat tinggal di belahan mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa saja yang kami kehendaki dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ayat 56. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Ayat 57. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal raja tatkala dia meyakini ketidakbersalahan Yusuf dan kesucian dirinya dari apa yang dituduhkan kepadanya. Raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilihnya bagiku." Yakni, aku menjadikannya sebagai orangku dan teman bermusyawarah denganku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengannya, sehingga raja mengetahui keutamaan, kecerdasan, kesempurnaan tubuh, dan perilaku, raja berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu pada hari ini menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami. Sesungguhnya kami memiliki kedudukan dan kepercayaan di sisi kami." Yusuf berkata, "Jadikanlah aku untuk mengurus perbendaharaan negeri. Sesungguhnya aku akan senantiasa menjaga dan orang yang cakap." Seseorang boleh memuji dirinya sendiri jika keadaannya itu tidak diketahui. Maka Yusuf menceritakan bahwa dirinya seorang bendaharawan yang jujur, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu secara langsung terhadap apa yang ditanganinya dan terhadap tahun-tahun yang akan mereka hadapi yang urusannya telah diberitahukan kepada mereka. Maka Yusuf akan mengelola perbendaharaan bagi mereka dengan cara ekstra hati-hati, lebih bermaslahat, dan lebih lurus. Maka dikabulkanlah kemauannya itu sebagai anugerah baginya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, "Demikianlah, kami menempatkan Yusuf di negeri itu, yaitu Mesir. Dia dapat tinggal di belahan mana saja yang dia kehendaki." Yusuf dapat membuat tempat tinggal dimanapun yang dia kehendaki setelah sebelumnya tinggal di tempat yang sempit, penjara, dan tawanan. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa saja yang kami kehendaki dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Yakni, kami tidak menyia-nyiakan kesabaran Yusuf ketika menghadapi gangguan dari saudara-saudaranya dan bersabar ketika berada di tahanan yang disebabkan oleh istri Al-Aziz. Oleh karena itu, Allah mengakhiri persoalannya dengan pertolongan dan bantuan. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa yang disimpan oleh Allah Ta'ala bagi Nabi Yusuf di negeri akhirat adalah lebih besar dan lebih mulia daripada pengelolaan dan pelaksanaan jabatan yang dilakukannya di dunia. Maksudnya, bahwa Yusuf diangkat oleh Raja Mesir Al-Rayyan bin Al-Walid dalam jabatan menteri untuk menggantikan kedudukan Al-Aziz Mesir.
Raja itu masuk Islam di hadapan Yusuf. Demikian menurut keterangan Mujahid. Ada pula yang mengatakan bahwa Yusuf akhirnya menikah dengan istri Al-Aziz setelah suaminya wafat. Saudara-saudara Yusuf datang. Mereka menghadap kepadanya. Maka Yusuf mengenali mereka, sedang mereka tidak mengenalinya. Ayat 58. Dan tatkala Yusuf menyiapkan perlengkapan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang sebapak denganmu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu?" Ayat 59. Jika kamu tidak membawanya kepadaku maka kamu tidak akan mendapat takaran lagi dariku dan kamu jangan mendekatiku. Ayat 60. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya guna membawanya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Ayat 61. Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya, masukkanlah barang-barang itu ke dalam tempat-tempat barang mereka agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Ayat 62. Benarlah tabir mimpi Yusuf itu. Terjadilah 7 tahun masa subur yang kemudian diikuti oleh 7 tahun masa kemarau. Pada saat itulah Yusuf diangkat sebagai menteri di Mesir. Dia mengurusi soal penyimpanan gandum dalam bulir-bulirnya sepanjang tahun subur. Yusuf mengumpulkannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian terjadilah masa paceklik pada 7 tahun berikutnya. Maka berdatanganlah manusia kepada Yusuf dari berbagai wilayah. Mereka meminta bantuan pangan untuk diri dan keluarganya. Di antara orang yang datang meminta bantuan itu ialah saudara-saudara Yusuf yang menjalankan perintah ayahnya yang memperoleh informasi bahwa Al-Aziz Mesir menjual bahan pangan. Saudara-saudara Yusuf datang. Mereka menghadap kepadanya. Maka Yusuf mengenali mereka, sedang mereka tidak mengenalinya. Yusuf bersila dengan kebesaran, kekuasaan, dan kepemimpinannya. Tidak terbetik dalam diri saudara-saudaranya bahwa Yusuf akan menduduki jabatan seperti itu. Oleh karena itu, mereka tidak mengenalinya, sedang Yusuf mengenali mereka. Yusuf mulai berbicara kepada mereka, "Apa yang membawamu datang ke negeriku?" Mereka menjawab, "Untuk memperoleh persediaan makanan." "Apakah kalian memiliki barang berharga?" kata Yusuf. Mereka menjawab, "Naudzubillah." "Kalau begitu, dari mana asal kalian?" lanjut Yusuf. Mereka menjawab, "Kami dari negeri Kan'an. Ayah kami bernama Yakub. Dia seorang nabi." Yusuf menyelidik, "Apakah bapakmu memiliki anak-anak selain kamu?" Mereka menjawab, "Kami 12 orang bersaudara. Adik kami yang satu meninggal di Tegalan. Dia merupakan anak kesayangan ayah. Saudara kandungnya masih ada, namun dipingit ayahku guna dijadikan penghibur bagi kakaknya yang tiada." Maka Yusuf menyuruh para pegawainya agar menempatkan mereka dan menghormatinya. Dan tatkala Yusuf menyiapkan perlengkapan untuk mereka, yakni memenuhi takaran mereka dan memuatkan barang bawaannya, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang sebapak denganmu." Yakni, inilah yang kamu ceritakan. Bawalah dia agar aku mengetahui kebenaran ceritamu itu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Yusuf mendorong mereka agar kembali lagi. Kemudian dia menakut-nakuti mereka dengan mengatakan, "Jika kamu tidak membawanya kepadaku maka kamu tidak akan mendapat takaran lagi dariku dan kamu jangan mendekatiku." Yakni, aku tidak akan memberimu lagi persediaan makan. Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya guna membawanya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Yakni, kami akan mengerahkan segala upaya untuk membawanya agar engkau mengetahui kebenaran ucapan kami." Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya, "Masukkanlah barang-barang yang sebelumnya mereka bawa untuk dibarter dengan gandum ke dalam tempat-tempat barang mereka, tanpa mereka ketahui,
agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Yusuf khawatir kalau mereka tidak memiliki barang lagi untuk dibarter dengan gandum. Oleh karena itu, barang yang sebelumnya mereka bawa dimasukkan lagi oleh Yusuf. Maka tatkala mereka kembali kepada ayahnya, mereka berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapat takaran lagi. Oleh karena itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami supaya kami mendapat takaran. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Ayat 63. Dia berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya kepadamu kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya kepadamu dahulu? Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Ayat 64. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya mereka kembali kepada ayahnya. Mereka berkata, 'Wahai ayah kami tidak akan mendapat takaran lagi.'" Maksudnya, setelah kali ini mereka tidak akan mendapat gandum lagi jika engkau tidak membiarkan saudara kami Bunyamin pergi bersama kami. Maka, izinkanlah dia untuk pergi bersama kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Yakni, kami akan mengembalikannya kepadamu. Ucapan ini seperti apa yang dahulu mereka ucapkan ketika membawa Yusuf. Maka Yakub mengingatkan mereka akan janji untuk mengembalikannya. Dia berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya kepadamu kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya kepadamu dahulu? Apakah kamu akan melakukan terhadap Bunyamin seperti apa yang dahulu kamu lakukan terhadap saudaranya?" Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Allah akan mengasihi ketuaan, kelemahan, dan kesedihanku karena kehilangan anakku. Aku berharap kepada Allah kiranya Dia mengembalikannya kepadaku dan mempersatukan kembali denganku. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barangnya itu dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, kami pun dapat memberi makan kepada keluarga kami akan memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan takaran seberat beban seekor unta." Itu adalah takaran yang sepele. Ayat 65. Dia berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya bersamamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh." Tatkala mereka memberikan janjinya, Yakub berkata, "Allah merupakan saksi atas apa yang kita ucapkan." Ayat 66. Tatkala saudara-saudara Yusuf membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barangnya itu dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan?" Yakni, apalagi yang kita inginkan setelah ini? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, padahal takaran untuk kita telah dipenuhi, kami pun dapat memberi makan kepada keluarga kami, jika engkau mengizinkan kami untuk membawa saudara kami guna membawa bahan pangan bagi keluarga kita. Kami akan memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan takaran seberat beban seekor unta. Karena Yusuf memberi takaran sebesar seekor unta kepada setiap orang. Itu adalah takaran yang sepele. Yakni, ini adalah sedikit jika dibandingkan imbalan dengan membawa Bunyamin. Dia berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya bersamamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, yakni dengan cara kamu bersumpah untuk memenuhi janji, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh, yakni kecuali jika kamu semua kalah dan tidak dapat menyelamatkan Bunyamin." Tatkala mereka memberikan janjinya, Yakub menegaskan kepada mereka dengan mengatakan, "Allah merupakan saksi atas apa yang kita ucapkan." Ibnu Ishaq menafsirkan, sesungguhnya Yakub tidak memiliki alasan untuk tidak mengirimkan mereka guna memperoleh bahan pangan yang mereka perlukan.
Maka Yakub mengizinkan Bunyamin pergi bersama mereka.